Bayangkan sebuah dunia tanpa hukum, tanpa teknologi, dan tanpa harapan. Sebuah zaman di mana kekacauan merajalela, dan kehidupan manusia dipenuhi oleh ketidakpastian. Ini adalah kisah tentang zaman kegelapan, periode paling suram dalam sejarah umat manusia. Apakah kamu siap untuk menyelami masa lalu yang penuh misteri dan kegelapan? Yuk, kita mulai. Selamat datang kembali di channel kami, Penulis Sejarah. Hari ini, kita akan membahas zaman yang paling suram dalam sejarah umat manusia. Tapi sebelum masuk ke inti videonya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Zaman kegelapan, atau yang sering disebut Dark Ages, berlangsung dari sekitar abad ke-5 hingga abad ke-10 Masehi, tepat setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 Masehi. Tanpa kekaisaran yang dulunya menjadi penopang stabilitas politik, ekonomi, dan budaya, Eropa terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang saling bersaing dan seringkali berperang satu sama lain. Bayangkan sebuah dunia di mana jalan-jalan utama dan sistem saluran air yang dibangun oleh Romawi perlahan-lahan hancur tanpa perawatan. Di mana pasar-pasar besar yang dulunya ramai kini sepi dan dipenuhi oleh reruntuhan. Kehidupan sehari-hari bagi masyarakat biasa menjadi sangat sulit. Pertanian adalah satu-satunya sumber penghidupan. Namun hasilnya sering tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan karena teknik pertanian yang sederhana dan seringnya gagal panen. Kekacauan ini diperparah dengan seringnya terjadi invasi dan serangan dari luar. Bangsa-bangsa seperti Viking dari Skandinavia, Magyar dari timur, dan berbagai suku barbar lainnya seringkali menyerang dan menjarah desa-desa dan kota-kota. Penduduk hidup dalam ketakutan akan serangan mendadak, dan banyak yang kehilangan nyawa atau harta benda mereka. Ketidakamanan dan kekerasan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tidak ada sistem hukum yang kuat untuk melindungi rakyat, dan keadilan seringkali ditegakkan dengan kekuatan senjata. Tanpa pemerintah pusat yang kuat, kerajaan-kerajaan kecil ini juga seringkali terlibat dalam perang satu sama lain yang semakin memperparah kondisi. Selain kekerasan dan ketakutan, zaman kegelapan juga ditandai oleh kelangkaan sumber daya dan penurunan kualitas hidup. Ketiadaan perdagangan yang terorganisir membuat banyak barang dan bahan pokok sulit didapatkan. Masyarakat harus bergantung pada apa yang bisa mereka produksi sendiri, yang seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Di tengah situasi yang suram ini, pendidikan dan pengetahuan juga mengalami kemunduran. Hanya sedikit orang yang bisa membaca dan menulis, dan banyak dari karya sastra dan ilmiah dari masa Romawi dan Yunani yang hilang atau terlupakan. Namun, di biara-biara yang tersebar di seluruh Eropa, para biarawan bekerja keras untuk menyalin dan menjaga naskah-naskah kuno, memastikan bahwa pengetahuan tidak sepenuhnya punah. Singkatnya, zaman kegelapan adalah periode yang penuh dengan tantangan besar bagi manusia. Kehidupan yang keras dan penuh ketidakpastian, disertai dengan perang dan kelangkaan sumber daya, membuat masa ini dikenang sebagai salah satu periode paling suram dalam sejarah umat manusia. Namun, dari kegelapan ini pula muncul kekuatan dan ketahanan yang menjadi dasar bagi kebangkitan di masa-masa selanjutnya. Pada masa zaman kegelapan, kehidupan sehari-hari sangat sederhana dan keras. Mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani, bergantung pada hasil bumi untuk bertahan hidup. Mereka tinggal di desa-desa kecil yang tersebar di seluruh wilayah Eropa. Desa-desa ini biasanya terdiri dari beberapa rumah sederhana yang terbuat dari kayu dan jerami, dengan satu atau dua bangunan yang sedikit lebih besar, seperti gereja atau rumah kepala desa. Tanpa listrik, kehidupan setelah matahari terbenam menjadi sangat gelap. Lilin dan lampu minyak adalah satu-satunya sumber cahaya, dan mereka hanya digunakan oleh keluarga yang lebih mampu. Air bersih merupakan barang langka. Masyarakat mengambil air dari sungai, sumur, atau mata air yang sering kali tercemar. Akibatnya, penyakit yang disebabkan oleh air kotor seperti disentri dan kolera sangat umum. Sistem sanitasi pada masa ini juga sangat primitif. Kebanyakan desa tidak memiliki saluran pembuangan yang memadai, dan kotoran manusia serta hewan seringkali dibuang begitu saja di sekitar desa. Hal ini menyebabkan lingkungan yang tidak sehat dan menyuburkan berbagai penyakit. Kematian akibat infeksi dan penyakit menular sangat tinggi, terutama di kalangan anak-anak. Pendidikan dan literasi berada pada titik terendah. Sebagian besar masyarakat tidak bisa membaca dan menulis, karena akses ke pendidikan sangat terbatas. Sekolah-sekolah hampir tidak ada, dan hanya anak-anak dari keluarga kaya atau bangsawan yang mungkin memiliki akses ke guru privat atau pendidikan di biara. Biara-biara menjadi pusat pengetahuan dan pendidikan,
di mana para biarawan menyalin manuskrip-manuskrip kuno dan menjaga ilmu pengetahuan tetap hidup. Karena rendahnya tingkat literasi, sebagian besar pengetahuan dan keterampilan diwariskan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi lisan ini termasuk cerita-cerita rakyat, legenda, dan berbagai keterampilan praktis seperti bertani, berburu, dan kerajinan tangan. Namun, ini juga berarti bahwa pengetahuan teknis dan ilmiah dari zaman sebelumnya seringkali hilang atau terlupakan. Masyarakat hidup dalam siklus yang berulang setiap tahunnya, yang ditandai oleh musim tanam dan panen. Setiap musim membawa tantangannya sendiri. Musim dingin yang keras seringkali mengakibatkan kelaparan jika hasil panen sebelumnya tidak mencukupi. Kehidupan sangat bergantung pada cuaca, dan bencana alam seperti banjir atau kekeringan bisa membawa bencana besar. Keadaan ekonomi pada masa ini sangat tertutup dan berbasis pada barter. Uang jarang digunakan oleh masyarakat pedesaan, dan barang-barang serta jasa ditukar secara langsung. Keberadaan pasar mingguan atau bulanan di kota-kota terdekat memberikan sedikit kesempatan untuk berdagang. Tetapi sebagian besar orang tidak pernah meninggalkan desa mereka seumur hidup. Kehidupan religius juga memainkan peran penting dalam keseharian masyarakat. Gereja dan biara adalah pusat komunitas, tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai tempat bantuan dan pendidikan. Agama memberikan penghiburan dan struktur di tengah-tengah ketidakpastian dan kesulitan hidup. Secara keseluruhan, kehidupan di zaman kegelapan adalah perjuangan yang terus-menerus untuk bertahan hidup. Dalam ketiadaan teknologi modern dan struktur sosial yang stabil, masyarakat harus mengandalkan kerja keras, komunitas, dan ketabahan untuk melewati hari-hari yang penuh tantangan. Ketidakamanan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari di zaman kegelapan. Invasi barbar, perang antar kerajaan, dan serangan Viking membuat situasi semakin tidak stabil dan berbahaya. Kekerasan menjadi hal yang biasa, meresap ke dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Tidak ada tempat yang benar-benar aman. Bahkan kota-kota besar seringkali tidak memiliki perlindungan yang memadai. Serangan dari suku-suku barbar, seperti Goth, Vandal, dan Hun, menghancurkan banyak wilayah yang dulunya makmur di bawah kekuasaan Romawi. Kota-kota besar yang dulunya menjadi pusat perdagangan dan budaya kini menjadi medan perang. Tentara barbar yang datang seringkali menjarah dan membakar kota, meninggalkan kehancuran dan kepanikan di mana-mana. Penduduk yang selamat terpaksa melarikan diri ke pedesaan, di mana mereka membangun benteng-benteng darurat untuk melindungi diri mereka dari serangan berikutnya. Selain ancaman dari luar, perang antar kerajaan lokal juga menjadi sumber ketidakstabilan yang besar. Tanpa pemerintahan pusat yang kuat, Eropa terbagi menjadi banyak kerajaan kecil yang saling bersaing. Para raja dan bangsawan seringkali berperang untuk memperluas wilayah atau mempertahankan kekuasaan mereka. Perang ini tidak hanya melibatkan pasukan profesional, tetapi juga rakyat biasa yang dipaksa menjadi prajurit. Pertempuran ini menyebabkan kehancuran besar, dan desa-desa seringkali dirampas atau dihancurkan oleh pasukan yang lewat. Serangan Viking dari Skandinavia menambah lapisan ketidakamanan yang baru. Mulai dari akhir abad ke-8, para penyerang Viking melancarkan serangan cepat dan mematikan ke pantai-pantai Eropa Barat dan Inggris. Mereka terkenal karena kebrutalan dan kecepatan serangan mereka, seringkali menyerang di fajar dan meninggalkan kehancuran sebelum ada kesempatan untuk mengorganisir perlawanan. Para Viking tidak hanya menjarah harta benda, tetapi juga menculik orang untuk dijadikan budak. Kisah-kisah tentang kekejaman Viking menyebar luas, menciptakan ketakutan yang mendalam di kalangan masyarakat. Kekerasan dan ketidakamanan ini juga mempengaruhi kota-kota besar. Meskipun beberapa kota berusaha membangun tembok dan benteng untuk melindungi diri, banyak yang tetap rentan terhadap serangan. Kota yang berhasil mempertahankan diri seringkali dikepung untuk waktu yang lama, memaksa penduduknya kelaparan dan menyerah. Kehidupan di dalam kota yang terkepung sangat sulit, dengan persediaan makanan dan air yang cepat habis, serta risiko penyakit yang tinggi karena kondisi sanitasi yang buruk. Itulah sekilas tentang zaman kegelapan, masa yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Tapi meskipun penuh dengan kegelapan, periode ini juga menunjukkan kemampuan manusia untuk bertahan dan bangkit dari situasi yang paling sulit sekalipun. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Apa bagian dari zaman kegelapan yang paling membuat kamu penasaran? Sampai jumpa di video berikutnya.